Perkenalkan, nama saya Azan Fahmi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi forward chaining untuk mendiagnosa gejala-gejala pengguna narkoba. Selain saya dibantu oleh Mas Farhan Zaki, Mbak Aulia Widya, dan juga Mbak Veronica Ledi. Dan langsung kepada inti dari judulnya, yaitu mengapa harus implementasi forward chaining. Forward chaining sendiri merupakan suatu penalaran yang dimulai dari fakta untuk mendapatkan kesimpulan atau conclusion dari fakta tersebut. Forward chaining itu sendiri bisa dikatakan sebagai strategi inference yang bermula dari jumlah fakta yang diketahui. Dan bagaimana rencana cara kerjanya? Rencana cara kerjanya itu sendiri, yaitu forward chaining bisa dikatakan sebagai strategi inferensi yang dimulai dari sejumlah fakta yang diketahui. Jadi bisa dikatakan sebagai pengumpulan data yang dimana datanya nanti bakal dipergunakan untuk mencari konklusi atau kesimpulan dari suatu perkara. Dan pencarian itu sendiri dilakukan dengan menggunakan tools yang premisnya cocok dengan fakta yang diketahui tersebut untuk memperoleh fakta baru dan melanjutkan proses hingga goal itu dicapai atau hingga sudah tidak ada rules lagi. Dan jadi pencarian dimulai dari premis atau informasi masukan atau if dahulu kemudian menuju konklusi atau derived information atau then. Algoritma apa yang digunakan? Algoritmanya sendiri yaitu kita menggunakan yang namanya forward chaining. Urutan kerja dari forward chaining itu sendiri dengan melakukan pengecekan dan penelusuran terhadap data yang ada dan menggunakan lebih dari satu inferensi guna data lain atau hipotesa hingga ditemukan suatu solusi atau kesimpulan dari suatu perkara itu sendiri. Jadi bisa dikatakan singkatnya seperti saya mengambil kayak dari kasus kita di sini ibarat bisa ada suatu pengguna narkoba yang kita tidak tahu dia itu positif atau negatif. Jadi dari situ kita mengumpulkan data-data bisa dari latar belakang, golongan darah, atau mungkin dari uji tes-tes sebelumnya. Yang dimana data itu nanti bakal dikumpulkan menjadi satu, dikoreksi, dan bakal menuju ke titik koreksi. Nah, cara kerjanya seperti penggunaan logikanya mirip seperti penggunaan if then. Jadi bisa dikatakan kita memiliki pertanyaan atau mungkin penggunaan aplikasi yang memiliki pertanyaan A, B, C, dan D. Dari keempat tadi nanti kita bakal ngumpulin data-data. Itu nanti tersangkut atau enggak, konklusi atau enggak, terkait atau enggak. Ternyata pertanyaan dia itu tidak terkait. Oke, kita pindah ke pertanyaan if yang di B. Ternyata sama, pertanyaannya tidak ada konklusi dari situ. Lalu kita pindah ke C. Ternyata di C kita mengalami kesamaan atau mungkin bisa dikatakan konklusi. Maka dari itu kita sebutkan bahwa pengguna narkoba itu sendiri ternyata positif. Namun ada juga suatu kasus yang dimana ketika kita memberikan pertanyaan if A, B, C, dan D itu tidak ada satupun yang terjadi konklusi. Kenapa bisa seperti itu? Karena pengumpulan data dari kita mungkin beberapa ada yang kurang di situ, atau juga bisa data-data yang dikumpulkan dari pertanyaan itu sendiri itu tidak terkait sama sekali data dari penggunanya itu sendiri. Jadi bisa dikatakan misinformation juga. Mungkin dari pendapat saya dan juga presentasi ini tentang forward chaining kurang lebihnya begitu. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.